Saya mau menyampaikan aja ke Mbak Lesti untuk ya kita sama-sama bisa bicara baik-baik. Ya sih harusnya kita yang pelapor itu yang didatengin. Tapi kalau saya akan membujuk dan saya akan datang nanti ke Mbak Lesti untuk mencari schedule-nya kapan bisa ketemu. Kita juga masih menunggu, Mbak. Masih belum tahu kapan akan dilakukan proses pemeriksaan, kapan undangannya. Kita juga masih sampai saat ini masih menunggu. Dilaporkannya Lesti Kejora atas dugaan pelanggaran hak cipta oleh Yoni Dores mengagetkan banyak pihak. Tidak sedikit yang memberi saran agar kedua belah pihak bertemu mencari jalan tengah. Namun sepertinya pintu damai bagi kedua belah pihak sudah tertutup rapat. Setelah Deoripa Yumara selaku kuasa hukum Yoni Dores pulang dengan tangan hampa setelah tak mencapai kesepakatan dengan pihak Lesti Kejora. Tidak adanya kesepakatan bahkan pihak Lesti menisyaratkan melanjutkan kasus hukumnya, disampaikan langsung oleh asisten Yoni Dores, Sevi, saat disinggung mengenai adanya perdamaian antara Yoni Dores dengan Lesti. Lantas seperti apa hasil pertemuan pihak Yoni Dores dan Lesti Kejora? Benarkah Lesti terlanjur sakit hati atas laporan yang membuat namanya ikut tercemar? Kalau komunikasi mungkin Bang Deo ya, Bang Deo Lipa ketemu dengan pengacaranya Lesti, tapi jadi gini, kan Bang Deo Lipa itu ke pengacaranya Lesti kan juga dikarenakan katanya kan terbuka untuk musyawarah, tapi sampai di sana ini katanya ya lanjut aja, kayaknya seakan-akan ngajak lanjut gitu. Ya, kalau kami sih berharapnya jangan sampai lanjut ya. Tapi kalau memang pengacaranya Lesti mau lanjut ya apa boleh buat, Mbak. Buntu. Tidak ada komunikasi sama sekali. Bang Deo pulang dengan tangan hampa. Saya mau menyampaikan aja ke Mbak Lesti untuk ya kita sama-sama bisa bicara baik-baik. Karena pada dasarnya Pak Yoni Dores juga orangnya baik. Lesti Kejora juga pasti juga baik orangnya. Ini kita nggak ngerti nih kesalahpahaman di mana. Tapi kan kemarin pengacaranya bilang lanjut, ya kita jangan ditantang gitu. Karena pada dasarnya kita kan juga ada bukti-bukti ya. Sudah tinggal, udah lengkap tinggal katanya minggu depan di gas terus lagi. Gimana? Mau gimana? Memang karena ternyata dia yang nggak mau untuk ya maunya lanjut ya kita mau bilang apa? Kan gitu. Tapi kan kemarin bilang Lesti kan dia maunya cepat selesai. Nggak nyaman, ya kan memang resah, apalagi seorang ibu punya anak kecil, kan harusnya segera selesaikan lah. Pak Yoni Dores juga nggak aneh-aneh kok. Persoalan yang menyebutkan bahwa adanya uploadan yang dimana diduga melanggar undang-undang hak cipta, ya, perlu kami jelaskan juga bahwa cover ataupun upload itu tidak dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim. Sehingga hal tersebut cukup membuat dan memframing klien kami ini seolah-olah terlihat seperti melakukan tindak kesalahan ya dengan mengupload tersebut. Karena dari 13 alat bukti yang disampaikan oleh saudara Yoni Dores telah kami kaji dan pelajari, tidak ada satupun uploadan yang dilakukan oleh Lesti Kejora dan tim dan manajemen. Kita juga masih menunggu, Mbak. Masih belum tahu kapan akan dilakukan proses pemeriksaan, kapan undangannya. Kita juga masih sampai saat ini masih menunggu. Konflik yang menyeret Lesti Kejora dengan pencipta lagu Yoni Dores seperti jalan tak berujung. Entah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Di satu sisi Lesti menolak perdamaian, di sisi yang lain sangat ingin bertemu dan berdamai dengan Yoni Dores sebagai terlapor, seperti yang disampaikannya saat menjadi saksi di sidang gugatan Undang-Undang Hak Cipta belum lama ini.
Dengan berlinang air mata ibu dua anak itu ingin menyudahi perseteruannya dengan Yoni Dores, menurutnya menjadi terlapor membuat tak nyaman, karena hal itulah Lesti ingin menyudahi polemik yang membuatnya terusik. Saya masih digantung sebagai terlapor dan itu sangat berdampak negatif sekali kepada saya selaku. Ini tambahan ya? Betul Pak, ini tambahan, izin sekali Pak. Saya juga ingin kejelasan. Di media saya mendengar bahwa saya akan dihadirkan sebagai saksi atau dipanggil atas pelanggaran hak cipta, tapi sampai detik ini belum ada kejelasan. Jadi saya mohon sekali bantuannya untuk kasus saya ini terkhusus. Terima kasih. Saya juga melihat Lesti sedih gitu, saya juga ikut sedih ya. Selaku saya juga seorang ibu sama kayak Lesti Kejora ya. Tapi kalau memang seandainya Mbak Lesti memang sedih, seharusnya segeralah masalah ini diselesaikan. Karena Pak Yoni Dores juga inginnya masalah ini cepat selesai. Dan gak ada niat ingin menggantung terlapor gitu ya, berlama-lama tidak sama sekali. Dikarenakan kemarin dari label itu ada keluar negeri dan itu hanya mundur 2 minggu saja. Nah, nanti di Polda tuh sudah ada kok schedule-nya. Kita bukan menggantung, apa yang kita gantung? Kita sebenarnya menjalankan berjalan di rule-nya gitu loh. Rule-nya harus seperti itu sebelum ada titik komunikasi atau etikat baik atau titik damai dari pelapor dan terlapor, ya itu pasti akan tetap berjalan. Nggak bisa dengan sendirinya gitu loh. Tapi masa kami yang melapor harus kami hentikan sendiri tanpa ada komunikasi dengan pihak terlapor? Itu kerja apaan tuh? Cuma kami melapor dong. Siapa yang siapa yang nyaman kalau menjadi terlapor terus gitu, pengennya kan cepat selesai, cepat ada solusi apapun ya. Kalau memang cara penyelesaiannya harus bersilaturahmi ya, apapun caranya lah ya. Saya berharap ini cepat selesai. Yang tidak sesuai itu ya itu adalah belum ada komunikasi. Kedua juga ya alhamdulillah banget kalau memang Mbak Lesti mau ada silaturahmi ya kan, berarti kan kita bisa bertemu ya kan, bicara baik-baik ya kan. Karena pada dasarnya juga Pak Yoni Dores itu menginginkan semua itu baik-baik saja ya kan. Kalau memang ternyata ada silaturahmi berarti kan insya Allah akan ada yang namanya musyawarah. Itu yang kami tunggu, sangat kami tunggu. Jadi mungkin nanti saya akan kasih alamatnya rumahnya Pak Yoni Dores, atau mungkin aku akan datang kemana kira-kira bisa bertemu dengan pengacaranya Mbak Lesti atau siapa. Tolong info saja di mana alamatnya untuk saya bisa bertemu. Tapi kalau saya akan membujuk dan saya akan datang nanti ke Mbak Lesti untuk mencari schedule-nya kapan bisa ketemu. Beliau ini aja ya terserah sih ya, itu kan uji coba untuk undang-undang. Untuk kaitannya dengan kasus pelanggaran ini nggak ada hubungannya. Ini pelanggaran tetap pelanggaran, mau merubah atau mau bagaimana undang-undang ya silakan. Kita kan juga pengen yang terbaik untuk semuanya. Sementara itu praktisi hukum Dr. Henki Solihin MZ MH menyebut jika laporan yang dibuat Yoni Dores terhadap Lesti Kejora prematur alias tidak lengkap, terutama pada barang bukti yang diajukan ke penyidik, pakar kekayaan intelektual itu mempertanyakan bukti-bukti yang diajukan pihak Yoni Dores saat melaporkan Lesti Kejora, dan atas ketidaklengkapan barang bukti, Lesti Kejora seharusnya bisa melaporkan balik pihak Yoni Dores dengan dugaan pencemaran nama baik. Lantas akankah Lesti Kejora menempuh jalur hukum untuk melaporkan balik Yoni Dores? Bisa saja salah objek barang bukti kalau bicara sasaran. Kenapa? Pelanggaran hak cipta di Undang-Undang Hak Cipta itu adalah delik aduan. Artinya
seseorang yang membawa barang bukti itu harus benar berkesesuaian dengan adanya pelanggaran. Jadi tidak bisa hanya mengambil di YouTube, download video di YouTube, download di Instagram, itu kan nggak bisa. Ya, sehingga masyarakat beranggapan, ini kata netizen ya, yang lagi rame sekarang, seolah-olah beliau ini sedang membangun personal branding dengan memasuk sensasional popularitas salah satu nama artis. Nah, itu kan. Kenapa saya katakan banyak sekali statement terhadap barang bukti yang dia bahas. Kami sudah menerima barang bukti ya dari beberapa channel karena kami tidak bisa menemukan siapa yang memberi izin. Berarti kan belum valid ini barang bukti ini menurut saya. Ini belum kuat untuk menjadi barang bukti laporan. Dikhawatirkan berbalik nanti adanya pencemaran. Kan definisi pencemaran di dalam undang-undang ITE itu kan, pencemaran secara dunia maya aja sudah dianggap pelanggaran itu. Coba baca di undang-undang ITE itu kurang lebih. Laporan ini menggunakan barang bukti ya, tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Listi. Listi kan banyak dirugikan kan? Bisa saja dia melakukan itu. Jadi dia harus siap untuk melihat barang bukti ini valid atau tidak gitu. Ini berbeda ini. Nah, pertanyaannya kan mereka belum temukan katanya, maka bertanya ke Listi, kok membuat laporan? Artinya laporan dia ini masih mentah barang buktinya. Itu yang jadi pertanyaan kan. Padahal ini delik aduan itu harus kuat. Ada keyakinan benar bisa diuji secara formil maupun material gitu, melengkapi semua. Pada kesempatan ini kami juga sangat menyayangkan kepada Saudara Yoni Dores, asistennya dan kuasa hukum yang menyebutkan Lesti Kejora tidak tahu diri karena bagaimanapun kata demi kata yang disampaikan itu semua terekam di pemberitaan. Jadi mungkin kalau kuasa hukum atau praktisi hukum udah tahu ya arah statement saya hari ini menyampaikan hal itu apa. Tapi pada intinya saya selaku kuasa hukum dan perwakilan manajemen sangat menyayangkan adanya ucapan-ucapan dan perkataan seperti itu. Dukungan untuk Lesti Kejora yang dilaporkan Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta disesalkan banyak pihak, tidak terkecuali para penyanyi yang secara terang-terangan mendukung Lesti Kejora. Dukungan itu diberikan saat Lesti tampil sebagai saksi di persidangan Mahkamah Konstitusi sebagai saksi dalam gugatan Undang-Undang Hak Cipta. Mulai dari penyanyi Sami Simorangkir hingga Ariel Noah menyuarakan dukungannya untuk Lesti Kejora. Alhamdulillah, yang pasti bersyukur karena tadi berjalan dengan lancar dan saya juga sangat senang diberikan kesempatan untuk bisa menjadi saksi di sidang Mahkamah Konstitusi. Ya mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan juga Om Semi sampaikan bisa menjadi pertimbangan yang baik untuk kedepannya. Sejauh ini tadi Om Semi memberikan semangat untuk terus berkarya, jangan pernah takut untuk menjadi penyanyi, jangan pernah takut untuk bisa terus menyanyikan lagu-lagu yang top. Tapi di sini saya berdiri sebagai saksi, itu justru ingin menjelaskan kepada hakim, kepada semuanya bahwa pencipta dan penyanyi itu gak boleh putus hubungan. Pencipta dan penyanyi itu sudah hukum alamnya itu tidak bisa dipisahkan. Seperti ikan dan air itu sama sekali gak bisa dipisahkan. Jadi bukan hanya curhat secara pribadi, tapi semoga pihak-pihak yang berkonflik, yuk buka hati, lebih dewasa. Konflik itu tidak akan menyelesaikan segala sesuatunya, ujungnya itu tidak akan baik. Tapi kalau kita dewasa, duduk bareng, berapapun nominalnya pasti ketemu. Setuju ya, kalau kita duduk bareng, hatinya ya baik aja, tenang gitu, nggak usah pidanain ini, pidanain itu, ribut ini. Duduk bareng aja, duduk bareng.
ngopi, main catur kayak apa kayak pasti terjadi kerjasama yang indah dan itu yang saya pengen. Harapannya yang pasti adalah selesainya konflik ini dan juga kejelasan hukum dengan tegas karena sekarang ini terlalu banyak sesuatu yang akhirnya berinterpretasi macam-macam. Jadi harapannya betul-betul dari sidang MK ini nanti terciptalah sebuah pasal-pasal hukum-hukum yang memang jelas semua. Mau penyanyi, mau pencipta, mau IO atau penyelenggara, atau mau label atau apapun semuanya jelas. Tidak ada lagi ketakutan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.